Shalom Bapak Ibu, masih di 5 menit penuh harapan, kita lanjutkan pembelajaran kita. Sekarang kita masuk kepada hakim yang ketiga Bapak Ibu, yang bernama Samgar. Ini hakim yang ketiga, oleh karena hanya satu ayat saja dicatat di dalam Alkitab, saya akan membacakan ayatnya untuk kita semua Bapak Ibu. Samgar, Hakim-Hakim pasal 31. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Samgar, hakim ketiga yang diangkat oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel mengusir orang Filistin. Samgar sampai membunuh 600 orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Tongkat ini Bapak Ibu, di ujungnya itu runcing, tapi di ujung sebelahnya itu seperti skop. Itu biasa digunakan. Kalau begitu, Samgar itu yang arti namanya Allah yang memberikan. Atau bisa juga arti namanya adalah pedang. Maka kita bisa melihat Samgar ini hanya satu ayat di Alkitab. Sepintas saja. Kalau melihat wilayah tempat dia menjadi hakim di Israel, Bapak Ibu, jadi kemungkinan besar dia mungkin adalah suku Naftali. Itu kemungkinannya karena memang dia di wilayah sana dia melayani Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jika dilihat dari wilayahnya. Tapi Alkitab tidak memberitahu kepada kita dia dari suku apa. Cuman dia pelayanan di daerah Naftali sana. Karena itu kita berasumsi dia dari suku Naftali. Samgar ini kelihatannya adalah seorang petani, seorang peternak. Karena Alkitab mencatat tadi seperti ayat yang saya bacakan Bapak Ibu. Bangkitlah Samgar bin Anat, ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Melalui pelayanannya sebagai seorang hakim, dia memimpin pertempuran, dia mengusir dan membunuh 600 orang Filistin, Bapak Ibu. Maka Samgar, seorang yang sederhana, petani yang biasa, yang lebih banyak bergulat dengan hal-hal yang bersifat agraris. Bapak Ibu, pertanian di zaman itu dengan senjata yang biasa digunakan di zaman itu, atau alat pertanian yang biasa digunakan, Bapak Ibu. Tetapi, di tangan orang yang diurapi oleh Allah, orang yang dipilih oleh Tuhan, maka senjata yang paling sederhana pun bisa menjadi begitu mematikan bagi musuh-musuh Allah. Samgar, pribadi yang sederhana, yang hanya satu ayat saja dicatat. Karena itulah kemudian beberapa penafsir berasumsi Bapak Ibu, kemungkinan Samgar setelah menjadi hakim masa hidupnya begitu singkat. Dia kelihatannya cepat mati Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan itu sebabnya hanya ada satu ayat, tidak menceritakan apapun yang lain tentang Samgar. Tapi yang satu ayat itu berbicara banyak untuk Bapak Ibu dan saya. Perhatikanlah orang yang sederhana ini, orang yang barangkali tidak pernah diperhitungkan di lingkungan masyarakatnya, karena hanya seorang petani biasa, tapi menyelamatkan Israel dari tekanan Filistin. Sekali lagi membunuh sampai 600 orang dengan alat yang begitu sederhana. Jika Ehud dengan tangan kirinya menggunakan pedang yang bermata dua begitu tajam itu Bapak Ibu. Nah, Samgar menggunakan alat pertanian yang begitu biasa didapati di zaman itu. Seorang petani biasa dengan alat pertanian yang biasa. Tapi di tangan Allah orang biasa ini menjadi begitu luar biasa dan alatnya mematikan bagi musuh, bagi orang-orang lain. Apa pembelajaran untuk Bapak Ibu dan saya? Bapak Ibu, banyak di antara kita bahwa kita adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang biasa, bukan orang-orang yang istimewa, tidak mencolok kemampuan-kemampuan kita. Dan apa yang ada di tangan kita adalah hal-hal yang sederhana. Pekerjaan kita sederhana, yang kita lakukan perkara sederhana, keluarga kita sederhana. Pendek kata, apa yang kita kerjakan mungkin hal-hal yang sederhana. Tetapi perhatikanlah, sesederhana apapun kita, sesederhana apapun yang ada di tangan kita, ketika kita adalah anak Allah, kita yang telah ditebus oleh kuasa darah Kristus itu Bapak Ibu, kita menjadi hamba-hambanya Allah, maka sesungguhnya bagi lawan, bagi iblis, kita bukan orang biasa, kita bukan orang sederhana. Kita bisa dipakai oleh Allah menjadi alat-alatnya yang begitu tajam. Kita bukan orang-orang yang memperalat Allah. Kita adalah orang-orang yang dipakai oleh Allah menjadi alatnya. Alat yang tajam, alat yang efektif. Dimanapun dan kapanpun Tuhan bisa pakai kita. Karena itu saya mendorong kepada kita semua, tidak boleh minder. Kita harus rendah hati, tapi jangan rendah diri. Nggak boleh minder. Kita harus percaya diri bukan karena kita, tapi karena Kristus
yang telah mati untuk kita, yang berdiam di dalam kita melalui Roh-Nya, yang akan membela dan menuntun langkah-langkah kita. Jadilah alat-alat Tuhan yang efektif. Jadilah alat-alat Tuhan yang tajam, walau kita sederhana dan biasa saja. Renungkan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.